Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar materi baru ya, yaitu tentang pembangkit listrik tenaga gas. Nah, sebelum menginjak ke materi pembangkit listrik tenaga gas ya, kira-kira apa bedanya pembangkit listrik tenaga gas dan pembangkit listrik tenaga uap? Oke ya, dari fluidanya itu kan kita bisa amati ya, kalau pembangkit listrik tenaga gas itu berarti fluidanya itu adalah berupa gas ya, atau berupa udara. Tapi kalau pembangkit listrik tenaga uap itu adalah fluidanya berupa air yang dijadikan atau berubah menjadi uap gitu. Nah, pembangkit listrik tenaga gas ini bisa bekerja atau beroperasi dengan siklus tertutup atau siklus terbuka ya. Kalau siklus tertutup itu maksudnya adalah engine-nya itu akan menarik udara, kemudian udara tersebut masuk ke dalam kompresor, kemudian tekanannya itu ditingkatkan ya, sehingga tekanan dari udara ini menjadi tekanan yang tinggi, kemudian udara ini akan masuk ke dalam combustion chamber atau ruang bakar, dan dari ruang bakar ini udara tersebut itu akan bercampur dengan gas ya, sehingga percampuran ini antara gas dan udara itu akan menghasilkan pembakaran seperti itu. Nah, kemudian gas hasil pembakaran ini akan digunakan untuk memutar sudut-sudut turbin, yang nantinya turbin ini akan menghasilkan akan memutar generator, dan generator itu akan menghasilkan energi listrik. Berikutnya, sistem pembangkit listrik tenaga gas dengan menggunakan siklus tertutup. Kalau di siklus terbuka tadi itu kita amati bahwasannya udara yang masuk ke dalam kompresor itu berasal dari udara atmosfer ya. Kemudian gas panas yang sudah diekspansikan oleh turbin itu akan langsung dibuang ke lingkungan. Jadi gas panas yang dihasilkan oleh turbin yang masih mencapai temperatur yang tinggi itu langsung dibuang ke atmosfer. Nah, di sini kalau di siklus tertutup ini udara yang masuk ke kompresor itu merupakan udara yang sama yang dihasilkan oleh turbin, seperti itu ya. Jadi udaranya itu akan selalu berputar terus dari kompresor, kemudian combustion chamber, turbin, kemudian ada heat exchanger lagi. Tapi yang perlu diamati di sini adalah udara yang sudah diekspansikan dari turbin ini karena temperaturnya masih sangat tinggi ya, itu akan kalorinya itu akan dibuang itu oleh alat penukar panas atau penukar kalorinya, heat exchanger ini, sehingga udara yang masuk ke dalam kompresor ini temperaturnya akan akan bisa turun gitu ya, lebih rendah daripada udara yang keluar dari turbin itu. Kemudian, nah biasanya di sini ya, di alat penukar kalori ini karena temperatur turbin itu masih terlalu tinggi, sehingga panas yang dilepaskan oleh heat exchanger ini akan digunakan untuk memanaskan sistem lain. Biasanya untuk memanaskan steam atau uap air ya, di dalam siklus Rankine atau pembangkit listrik tenaga uap. Kalau di pembangkit listrik tenaga gas, itu siklus yang digunakan itu adalah siklus Brayton. Tapi kalau di pembangkit listrik tenaga uap, siklus yang digunakan itu adalah siklus Rankine. Itu ya. Nah, sebenarnya konsep dari siklus Brayton itu adalah pembangkit listrik tenaga gas ini akan menaikkan udara yang masuk ke dalam kompresor, udara bertekanan tinggi, kemudian karena udaranya itu bertekanan tinggi, kemudian bercampur dengan atau menerima panas dari combustion chamber atau ruang bakar, maka akan terjadi yang namanya proses pembakaran. Nah, dalam proses pembakaran tersebut akan menghasilkan gas hasil pembakaran. Nah, gas hasil pembakaran ini yang nantinya itu akan masuk ke dalam turbin dan diubah oleh turbin ini menjadi energi mekanik.
dari energi mekanik ini akan menyebabkan poros kompresor turbin itu akan berputar ya, karena poros turbin ini couple dengan generator, maka generator itu juga akan berputar dan kemudian akan menghasilkan energi listrik. Nah, biasanya dalam penyelesaian masalah di siklus Brayton itu kita selalu melakukan pendekatan atau mengasumsikan bahwasanya gas ini sifatnya itu adalah ideal ya, atau bisa dikatakan gas ideal yang kita gunakan dalam proses perhitungan. Nah, kemudian ini dengan menggunakan idealisasi dari udara ini, maka udara yang masuk ke dalam kompresor pada stage 1 ini ya, kemudian diproses di ruang bakar dan diekspansikan di dalam turbin, maka outputan dari turbin ini atau misalnya ya berupa temperatur ya, temperatur output dari turbin T4 ini pasti akan memiliki temperatur yang lebih tinggi daripada temperatur ambien atau temperatur lingkungan sekitar. Itu. Nah, kemudian pada saat turbinnya ini melepaskan atau membuang gas panas ya yang sudah tidak bisa digunakan untuk ekspansi lagi, untuk proses ekspansi, maka udara tersebut atau gas ini kan akan keluar ke atmosfer ya, kemudian berinteraksi dengan udara sekitar sehingga akan terjadi penurunan temperatur itu. Nah, otomatis pada saat mengalami penurunan temperatur, udara tersebut itu bisa dikatakan akan mengalami penurunan ya, kemudian udara tersebut bisa masuk ke dalam kompresor lagi untuk dilakukan proses peningkatan pressure, kemudian diberikan panas di dalam ruang bakar ini ya, sehingga dia akan menghasilkan gas panas. Nah, begitu seterusnya. Itu. Nah, kemudian kalau kita pengen mengevaluasi atau pengen menghitung berapa sih daya yang bisa dihasilkan oleh turbin gas ini, atau kita pengen menghitung berapa sih perpindahan panas yang terjadi dalam sistem ini. Nah, ini ya, daya yang dihasilkan oleh turbin itu merupakan hasil pengurangan antara entalpi yang masuk ke dalam turbin dengan entalpi yang keluar dari turbin itu. Kemudian untuk daya kompresor ini ya, daya kompresor itu keluaran dari kompresor H2 dikurangi dengan H1. Ya, jadi intinya rumus-rumus di sini nih ini ya selalu menunjukkan perbedaan entalpi di antara satu komponen. Misalnya untuk yang ini, perpindahan panas di heat exchanger ya, atau dalam hal ini ada combustion chamber. Lalu kita lihat itu bagaimana sih perbedaan entalpinya, entalpi antara nomor 3 dengan nomor 2 gitu. Kemudian kalau kita pengen melihat berapa panas yang dibuang, ya berarti kita lihat aja komponen apa sih yang membuang panas itu, kemudian kita tinggal mengurangi aja entalpi sesudah dengan entalpi sebelum itu. Tapi kalau dalam hal ini heat rejected ya, atau panas yang dibuang itu biasanya entalpi gas yang masuk karena temperaturnya lebih besar, maka entalpi yang masuk itu akan dikurangi dengan entalpi yang keluar. Dalam hal ini H4 dikurangi dengan H1. Oke, kemudian untuk efisiensi termalnya itu berarti kita melihat outputan yang dihasilkan oleh pembangkit ini dibagi dengan inputannya. Outputan yang ada di pembangkit ini itu adalah daya yang dihasilkan oleh generator ya, dalam hal ini berapa sih kerja yang dihasilkan oleh turbin ini gitu ya, sehingga
W turbin ini akan dikurangi dengan komponen yang membutuhkan energi untuk melakukan prosesnya. Dalam hal ini adalah kompresor. Jadi kan kompresor ini kan istilahnya dia membutuhkan daya dari luar ya untuk menggerakkan sudu-sudunya itu, sehingga otomatis akan dikurangi dengan daya di kompresor. Jadi dalam hal ini rumusannya menjadi W turbin dikurangi dengan W kompresor dibagi dengan panas yang masuk. Nah, kalau di pembangkit listrik tenaga uap itu kita sudah mengenal yang namanya pompa ya. Jadi pompa inilah yang dikurangkan dengan daya dari turbin, seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya backwork ratio ya. Jadi backwork ratio ini bisa digunakan untuk mengukur bagaimana sih performa dari pembangkit ini. Nah, ini PWR sama dengan rasio antara kerja kompresor dibagi dengan kerja turbin. Jadi semakin rendah PWR-nya dikatakan semakin bagus performanya ya. Karena semakin besar W turbinnya, otomatis PWR-nya ini akan semakin kecil. Dengan daya kompresor yang rendah tapi dia itu bisa menghasilkan daya turbin yang tinggi, otomatis bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya PWR ini semakin rendah semakin baik. Dengan kenaikan tekanan yang sama antara kompresor dari gas turbin dengan pompa yang ada di pembangkit listrik tenaga uap itu, si kompresor ini akan membutuhkan kerja yang lebih besar, kerja yang jauh lebih besar daripada si pompa itu ya. Karena apa? Karena sebenarnya gas itu memiliki volume spesifik yang lebih tinggi, jauh lebih tinggi daripada liquid ya, yang melewati pompa tersebut. Nah, otomatis karena itu dia butuh kerja yang lebih besar, kerja di kompresor yang lebih besar, otomatis si kompresor ini akan dibantu oleh turbin, gitu ya. Jadi kan karena kompresor dan turbin ini, kalau kalian amati tadi ya, berada di satu poros yang sama, maka pada saat turbin itu berputar, poros itu juga akan memutar si kompresor, itu. Nah, kemudian ini BWR dari gas turbin itu berada di range 40 sampai 80%. Tapi kalau di pembangkit listrik tenaga uap, BWR-nya itu hanya sekitar 1 atau 2%. Berikutnya siklus Brayton gas ideal. Dan dalam siklus ini kita mengasumsikan bahwasannya tidak ada irreversibilitas, kemudian tidak ada friksi, dan juga udara ini mengalir dengan menggunakan pressure konstan atau tekanan yang konstan ya, melalui heat exchanger. Nah, untuk siklus Brayton ini kita bisa gambarkan di grafik PV atau TS ya. Kalau kita lihat di PV-nya ini 1 ke 2 ini kan berarti ke kompresor ya. Jadi 1 ini adalah udara, posisi dari start awal dari udara, kemudian udara masuk ke dalam kompresor. Di dalam kompresor akan dinaikkan tekanannya ya, sehingga ini mengalami peningkatan pressure. Kemudian dari 2 ke 3 itu berarti merupakan bagian dari combustion chamber atau ruang bakar. Terjadi yang namanya peningkatan temperatur. Kemudian 3 ke 4 yaitu turbin mengalami proses ekspansi ya, karena dia sudah menerima gas dari hasil pembakaran tadi. Kemudian akan mengalami penurunan tekanan, seperti itu. Oke, kemudian dari 4 ke 1 ini berarti terjadi penurunan temperatur dari gas output turbin, sehingga nantinya bisa digunakan kembali oleh kompresor, gitu ya. Kalau kita tinjau dari grafik TS-nya, maka di sini kita lihat bahwasannya 1 ke 2 itu berarti terjadi peningkatan temperatur ya. Nah, ini yang membedakan. Kalau kalian masih ingat di termodinamika, grafiknya untuk gas, untuk udara dan uap itu beda banget ya. Kalau di uap itu bentuknya ada kubah, kalau di gas ini tidak ada kubah, seperti itu.
Oke, dari posisi 1 ke 2 ini berarti masuk ke dalam kompresor ya. Di dalam kompresor itu dia mengalami peningkatan temperatur dan juga peningkatan pressure. Itu. Kemudian 2 ke 3 masuk ke dalam combustion chamber. 2 ke 3 ini dilakukan dengan menggunakan pressure konstan ya. Tetapi karena adanya proses pembakaran itu, maka suhunya juga akan meningkat. Kemudian 3 ke 4 mengalami proses ekspansi udaranya sehingga mengalami penurunan pressure. Dan 4 ke 1 ini merupakan ini ya, penurunan suhu di udara ya. Jadi udara yang dikeluarkan dari turbin itu akan mengalami penurunan suhu atau temperatur. Kalau kita lihat di sini, maka posisi 1 dan 4 ini pressure-nya konstan ya. Kemudian 3 dan 2 ini juga pressure-nya konstan. Sehingga di sini kita itu bisa menggunakan pendekatan seperti ini. Kalau kalian lihat di tabel A22 atau tabel gas ideal, di dalam tabel gas ideal itu sama sekali nggak ada data pressure atau P ini ya. Yang ada itu adalah pressure relatif, PR, seperti ini. Jadi kalau kita pengen menghitung berapa sih tekanan yang ada di dalam komponen ini atau komponen itu, lah itu kita gunakan pendekatan rumus ini ya. Jadi perbandingan PR2 dengan PR1 itu sama dengan pressure 2 dibanding dengan pressure 1 gitu. Kemudian karena dia konstan ya antara 2 dan 3 dan 1 dan 4, maka kita bisa membuat suatu formula baru. Bahwasanya perbandingan pressure antara P4 dan P3 itu nilainya akan sama dengan perbandingan pressure antara P1 dan P2. Itu. Nah, apabila siklus Brayton ideal ini dianalisa dengan menggunakan standar udara dingin ya, maka kita mengasumsikan bahwasannya panas spesifik atau kalor spesifik ini dianggap konstan, sehingga untuk mencari tekanannya ini kita menggunakan pendekatan temperatur ya, seperti ini. T2 dibagi dengan T1 itu sama dengan P2 per P1 K-1 dibagi dengan K, itu. Dimana K itu adalah specific heat ratio yang merupakan rasio antara kalor spesifik P dan juga kalor spesifik V. Berikutnya adalah soal tentang analisis dari siklus Brayton ideal. Ada udara masuk ke dalam kompresor ini dengan tekanan 100 kPa, kemudian temperaturnya 300 K, dengan laju alir volumetriknya itu adalah 5 meter kubik per second. Kemudian si kompresor ini punya rasio tekanannya sebesar 10. Nah, temperatur turbin inlet itu diketahui 1400 Kelvin. Tentukan efisiensi termal dari siklus dan juga BWR-nya ya, beserta berapa sih daya dari turbin dalam sistem ini. Itu. Nah, kalau kita gambarkan ke ini ya, ke grafik TS-nya ini, itu kita lihat di sini ada tekanan kompresor ya. Tekanan kompresornya itu, rasio tekanan kompresor itu adalah 10. Berarti kalau kita mengetahui data di sini 100 kPa atau pressure yang masuk ke dalam kompresor itu sebesar 100 kPa, maka pressure di garis ini itu adalah 1000 kPa ya. Atau pressure 2-nya itu adalah 1000 kPa. 10 dikalikan dengan 100. Kemudian kita gambarkan juga posisi titik pertama. Titik pertama ini adalah T1. T1 ini sama dengan 300 Kelvin. Kemudian ada juga temperatur yang lain yaitu T3 ini ya, 1400 Kelvin. Itu. Jadi dari data yang sudah diketahui ini diplot dulu di grafik TS-nya, baru kita selesaikan. Oke, di sini kita punya 4 state ya. Ada state 1 ini berarti T1 sama dengan 300 Kelvin. Coba kalian lihat di tabel A22, kira-kira
berapa nilai entalpinya. Kenapa kita nyari entalpi? Karena entalpi itu digunakan untuk menghitung kalor dan juga daya. Pada 300 Kelvin, nah ini ya, 300,19, kemudian PR1 1,386. PR1 ini ya, 1,386. Nah, itu state 2. State 2 berada di P1000 kPa, tapi di sini kita posisinya nggak tahu temperaturnya berapa ya. Kemudian kita lakukan pendekatan ini, pendekatan perbandingan antara pressure relatif 2, 1 dan juga tekanan 2 dan 1. Nah, gunanya apa? Untuk mencari seperti ini, gunanya adalah karena di sini ini kita cuma tahu nilai pressure-nya aja. Tapi kita nggak tahu nih di temperatur berapa dia berada. Kalau kita nggak tahu temperaturnya berapa, ya otomatis kita nggak bisa tahu hanya ini berapa. Karena H ini berdasarkan nilai temperatur. Tapi karena temperaturnya juga nggak tahu, otomatis kita itu melakukan pendekatan perbandingan seperti ini. Dengan melakukan perbandingan seperti ini, P2 tahu, P1 tahu, PR1 tahu, maka kita bisa menghitung PR2. Nah, dari PR2 ini nilainya adalah 13,86 ya. Sehingga perlu kalian cari di sini ya. 13,86 itu berada di mana? Nah, ini ya. Berarti 13,86 itu berada di antara temperatur 570 sampai 580, sehingga H2-nya itu berada di antara 575 sampai 586. Nah, kalian interpolasi di sini. Kemudian state 3. State 3 ini lengkap ya datanya ya, ada temperatur, kemudian ada juga tekanannya ya. Yang paling penting temperatur sebenarnya kalau untuk mencari properties dari gas ideal. Dari temperatur 1400 ini kalian bisa langsung dapatkan nilai H-nya dan juga PR3-nya. Berikutnya state 4. Nah, kalau di state 4 ini kita nggak tahu sama sekali ya temperaturnya berapa, sehingga kita bisa melakukan pendekatan seperti ini ya, sehingga kita bisa tahu PR4-nya berapa, karena P4 tahu, P3 tahu, PR3 juga nilainya sudah diketahui, sehingga didapatkan nilai segini, dan kalian coba cari di tabel ini ya. 45,05 itu berarti berada di atas 800 ini ya. Nanti coba kalian cek di tabel kalian, kemudian diinterpolasi sehingga kita dapatkan nilai ini gitu. Jadi yang bisa saya rangkum dari sini, kalau kita pengen mengevaluasi berapa sih dayanya, berapa sih kalornya yang ada di dalam pembangkit listrik tenaga gas ini, kalian tuh perlu menghitung entalpinya ya, entalpi di setiap titik. Nah, kalau untuk gas ideal ini, untuk mencari entalpinya, itu data yang perlu didapatkan itu adalah data temperatur. Kalau misalnya data temperatur itu tidak bisa didapatkan atau tidak tersedia di soal, otomatis kalian perlu melakukan pendekatan lain dengan membandingkan nilai PR dan juga nilai P. Nah, kalau kalian sudah mendapatkan nilai entalpinya secara lengkap di setiap titik, maka kalian bisa menghitung efisiensi termal maupun rasio kerja balik ya. Atau dalam hal ini kalian bisa menghitung dayanya dan juga bisa menghitung kalorinya. Oke, untuk daya turbin itu berada di titik 4 dan 3, maka entalpinya itu adalah H3 dikurangi dengan H4. Kemudian kompresor berada di titik 2 dan 1, maka entalpinya itu H2 dikurangi dengan H1. Dan untuk kalorinya, untuk di kombusternya ya, atau combustion chamber itu berada di antara 3 dan 2, maka H3 dikurangi dengan H2. Sehingga dari persamaan ini dan data-data yang sudah kita telusuri tadi, kita dapatkan efisiensi termalnya sebesar 45,7%. Kemudian untuk rasio kerja balik itu perbandingan antara daya kompresor dengan daya turbin. Tinggal di observasi saja ya, kompresor dan turbin ini berada di titik mana, kemudian kalian cari entalpi yang ada di titik-titik tersebut, kemudian dibagi ya, sehingga didapatkan nilai 0,396 atau 39,6%. Nah, untuk total dayanya, total daya itu adalah daya yang dihasilkan oleh
turbin dikurangi dengan daya yang disupport oleh sistem lain. Dalam hal ini adalah kompresor ya. Jadi daya turbin dikurangi dengan daya kompresor. Nah, untuk menghitung total daya ini kita sudah mengetahui entalpinya ya, tapi dalam hal ini kita belum tahu m dot-nya. Sehingga karena m dot-nya belum diketahui, maka kita menggunakan rumus laju alir massa seperti ini. Atau pendekatannya itu kalau kalian masih ingat di termodinamika ya, m dot sama dengan rho kalikan V kalikan A, di mana rho itu adalah massa jenis, V itu adalah volume, dan A itu adalah luasan gitu ya. Kemudian nah itu di sini kita masih belum mendapatkan nilai V1 ya, sehingga V1 ini perlu dicari dengan menggunakan rumus PV MRT ya, atau kalau kita modifikasi rumus itu menjadi V sama dengan R dibagi M dikalikan T1 bagi V1 gitu. Oke, kemudian kita masukkan V1 nya ke sini ya, sehingga kita dapatkan rumus seperti ini. Nah, di sini kita lihat ada AV1, A itu luas penampang, V itu adalah volume. Dalam hal ini kita nggak tahu kan ya luas penampangnya itu berapa gitu. Nah, untuk mengetahui nilai tersebut, kita bisa lihat lagi tuh di data yang sudah tersedia di kasus tersebut. AV itu sama dengan laju alir ya, atau ini debit seperti itu. Jadi ternyata debitnya itu adalah 5 meter kubik per second. Nah, ini berarti adalah A kalikan V. Kemudian nilainya dimasukkan sehingga m dot-nya kita dapatkan nilai seperti ini. Nah, R bar ini apa? R bar itu adalah ini ya, bilangan Avogadro ya, yang nilainya selalu tetap 8314 gitu. Oke, kemudian nilainya dimasukkan sehingga kita dapatkan W dot cycle-nya itu adalah 2481 kW. Ada beberapa asumsi yang digunakan dalam menghitung siklus Brayton ideal. Yang pertama itu adalah setiap komponen itu dianalisis dengan menggunakan kontrol volume pada kondisi steady state. Kemudian yang kedua, turbin dan kompresor itu mengalami proses isentropik. Ketiga, tidak ada pressure drop atau penurunan tekanan yang melalui heat exchanger. Kemudian keempat, tidak ada energi kinetik, tidak ada efek yang diakibatkan oleh energi kinetik dan potensial. Dan yang terakhir itu fluida kerjanya dianggap sebagai fluida gas ideal. Berikutnya pengaruh rasio tekanan terhadap performansi. Kalau kita amati di grafik TS diagram ini, kita lihat di sini itu ada dua tekanan ya, yaitu tekanan yang pertama adalah tekanan 14, P14 itu nilainya sama ya, P1 sama dengan P4. Kemudian tekanan yang kedua, P2 sama dengan P3. Nah, kalau misalnya rasionya ini semakin besar, maka otomatis P2 dan P3 ini berada lebih tinggi posisinya, menjadi P2 aksen dan P3 aksen. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasannya ternyata posisi 2 aksen dan 3 aksen ini jauh lebih tinggi suhunya dibandingkan 2 dan 3. Oleh karena itu, kita anggap bahwasannya karena ini ya karena heat rejection-nya atau kalori yang dilepas itu sama, yaitu 1 dan 4 ini. Ini kan 1 4 AB itu adalah luasan dari kalori yang dibuang. Karena luasan dari kalori yang dibuang ini sama antara siklus yang 1, 2, 3, 4 dan 1, 2 aksen, 3 aksen, dan 4, maka kita anggap bahwasannya siklus 1, 2 aksen, 3 aksen, dan 4 ini memiliki thermal efisiensi yang lebih besar. Itu ya. Karena apa? Karena dia itu menerima panas yang jauh lebih besar dengan mengeluarkan panas buang yang sama nilainya dengan yang 1, 2, 3, 4 itu. Nah, tapi ternyata kalau kita lihat seperti ini kan kita kan pengennya akan meningkatkan terus ya temperatur yang ada di combustion chamber gitu ya. Jangan-jangan nanti kalau tak tingkatin terus-menerus nih efisiensinya pasti meningkat. Ya betul sih seperti itu, tapi ternyata memang ada batas yang yang sudah ditentukan oleh kriteria dari material.
atau dari sifat bahan itu ya. Jadi ternyata batasnya itu adalah sekitar 1700 Kelvin. Jadi untuk di atas 1700 Kelvin ini sudah tidak memungkinkan itu ya, si materialnya ini untuk menampung proses pembakaran lebih dari 1700 Kelvin. Sehingga otomatis kita itu perlu mempertimbangkan pengaruh dari pressure ratio dari kompresor ini terhadap efisiensi thermal pada saat inlet dari turbin ini dibatasi oleh temperatur yang diperbolehkan atau yang sudah ada di dalam atau yang ada di material tersebut gitu ya. Jadi intinya itu adalah pressure ratio oleh kompresor ini itu harus dilihat juga dari suhu gas yang masuk ke dalam turbin itu. Nah, kalau suhu gas dari turbin itu lebih dari 1700, suhu gas yang masuk ke turbin itu lebih dari 1700, maka otomatis kita nggak bisa mendesain pembangkit tersebut karena suhu tersebut itu sudah melewati batas yang diperbolehkan oleh material yang menyusun atau yang membentuk dari pembangkit ini ya. Berikutnya adalah pengaruh rasio tekanan terhadap performance. Oke, kita tinjau lagi grafik TS diagramnya ini ya. Di sini kita punya dua kondisi, yaitu 1, 2, 3, 4, dan juga 1, 2 aksen, 3 aksen, dan 4 aksen. Kalau kita lihat di sini, kita lihat bahwasannya luasan 1, 2, 3, 4 ini memiliki luasan yang jauh lebih besar daripada 1, 2 aksen, 3 aksen, dan 4 aksen. Nah, kalau luasannya berbeda, itu berarti pengaruhnya kemana kira-kira? Dan juga kita juga lihat di sini bahwasannya pressure rasionya atau kemiringannya ini lebih besar lebih besar punya ini ya, 1, 2 aksen, 3 aksen, dan 4 aksen. Pressure rasio 2 aksen dan 3 aksen dibagi dengan pressure 4 aksen dan 1 aksen ini menghasilkan pressure rasio yang jauh lebih besar daripada yang pressure rasio antara 2, 3 dan 1, 4 itu. Nah, itu berarti efeknya kemana kira-kira? Nah, ini ya, karena siklus A itu memiliki pressure rasio yang lebih besar daripada siklus B. Ini ya, siklus A itu yang ini ya, 1, 2 aksen, 3 aksen, 4 aksen, dan 1 ini. Maka kita katakan bahwasannya efisiensi thermalnya itu lebih besar daripada siklus B. Tapi di sisi lain, siklus B ini walaupun pressure rasionya itu rendah, tapi dia itu memiliki luasan yang besar, sehingga luasan ini menyebabkan kerja yang dihasilkan oleh siklus B ini lebih besar daripada kerja yang ada di siklus A, itu ya. Kalau misalnya siklus A itu pengen menghasilkan efisiensi thermal yang lebih tinggi dan juga daya yang lebih tinggi, maka otomatis efisiensi A ini harus komponen di siklus A ini harus dibesarkan. Jadi kita butuh sistem yang jauh lebih besar juga gitu ya. Nah, tapi otomatis ini ya, kalau kita pengen membuat suatu gas turbin yang biasanya digunakan di dalam vehicles atau kendaraan ya, misalnya di pesawat terbang itu, di mana berat mesin harus dijaga sekecil mungkin atau serendah mungkin, maka kita lebih baik memprioritaskan sistem tersebut itu memiliki daya yang lebih besar daripada memprioritaskan thermal efisiensi yang lebih besar itu ya. Jadi intinya itu adalah rasio tekanan ini juga mempengaruhi performansi. Semakin besar rasio tekanannya, maka efisiensi thermal atau performance dari sistem tersebut itu akan semakin besar. Tetapi daya yang dihasilkan itu kemungkinan akan lebih rendah dengan siklus yang lain yang memiliki luasan area yang lebih besar seperti di siklus B ini. Berikut tugas yang perlu kalian kerjakan ya. Ada udara masuk ke dalam siklus Brayton gas ideal pada suhu 400 Kelvin
tekanan 200 kPa, dan laju alir volumetrik sebesar 10 meter kubik per second. Rasio tekanan kompresor itu adalah 10. Buatlah grafik yang menghubungkan temperatur inlet turbin, range-nya ini antara 1000 sampai 1600, dan juga efisiensi termal siklus, rasio kerja balik, dan daya total yang dihasilkan. Jadi kalian buat grafik di mana sumbu, berarti grafiknya ini ada 3 ya. Misalnya efisiensi termal siklus, berarti sumbu X-nya itu adalah variasi dari temperatur inlet turbin dari 100 sampai 1600 Kelvin. Kemudian sumbu Y-nya itu adalah efisiensi termal siklus. Begitu juga untuk B dan C. Jadi rasio kerja balik dan juga daya ini dianggap dimasukkan di sumbu Y-nya. Oke, sekian kuliah hari ini. Mohon maaf jika saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.